Engine flush sering banget ditawarkan ketika customer itu ganti oli. Katanya biar mesin lebih bersih, bikin performa lebih ringan. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas. Kalau nggak perlu, menimbulkan resiko atau enggak sih? Dan banyak orang menggunakan engine flush tanpa tahu keadaan mesin mobilnya itu seperti apa. Nah, teman-teman, di videoku kali ini aku mau ngebahas nih mengenai engine flush. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut, pastikan teman-teman tuh mendukung channel kita biar channel ini bisa semakin berkembang, menjadi manfaat bagi banyak orang. Teman-teman, komentar-komentar kalian dari sudut pandang pengalaman atau yang lainnya, ternyata itu sangat berguna loh bagi teman-teman yang lainnya. Serius nih. Jadi referensi seperti itu. Dan jadi manfaat kan bagi banyak orang. Pokoknya makasih deh udah berkontribusi gitu ya. Remember, you don't get it twice, the time of your life. Oke teman-teman, kita lanjut pembahasannya. Coba deh teman-teman jawab jujur. Kalian pernah ditawarin tentang engine flush waktu kalian ganti oli? Atau mungkin teman-teman melakukan engine flush ketika kalian tuh ganti oli? Alasan sederhananya, biar mesin mobil itu tetap dalam keadaan bersih. Nggak ada kerak-kerak yang menempel atau mengendap. Kedengerannya itu kan masuk akal teman-teman. Tapi pertanyaannya, apakah semua mesin membutuhkan engine flush untuk membersihkannya? Aku mau kasih edukasi nih. Engine flush itu cairan yang dimasukkan sebelum kita ganti oli seperti itu. Fungsinya untuk merontokkan kerak-kerak yang ada di dalam mesin mobil. Atau mungkin ada lumpur, ada kotoran-kotoran kayak gitu. Ya intinya melarutkan kayak gitulah. Tujuannya itu untuk membersihkan mesin mobil dari slug, endapan oli. Berikutnya melancarkan sirkulasi oli mobil. Secara teori, good tuh. Betul. Tapi masalahnya, tidak semua mesin itu kondisinya kan sama. 3 kondisi mesin. Mesin bersih, ini biasanya yang rutin tuh untuk servisnya. Hampir tidak ada endapan yang berarti. Mesin mulai kotor. Ada slug, ada endapan-endapan ringan seperti itu. Berikutnya, mesin kotor berat. Endapan sudah tebal menumpuk. Dan disinilah terjadi kesalahan. Nah, di sini aku mau jelasin nih teman-teman. Kalau mesin mobil kalian itu bersih seperti itu, engine flush itu bisa dikata nggak terlalu butuh. Alasannya karena nggak ada endapan-endapan yang harus dibersihkan secara agresif. Kalau mesin kotor berat, engine flush bisa jadi solusi. Ya, betul. Tapi kalau mesin mobil itu udah kotor banget seperti itu, endapannya udah terlalu gitu ya, engine flush bisa jadi masalah yang lebih serius teman-teman. Loh kok bisa? Nih ya, endapan-endapan yang udah lama itu teman-teman, yang menempel di bagian-bagian mesin itu otomatis kan terlarut kayak gitu. Nah, nggak semua kotoran-kotoran itu bisa keluar, malah bisa menyumbat jalur oli. Nah, ini teman-teman yang biasanya jarang disadari. Terus gimana kalau mesin mobil udah kotor kayak gitu? Engine flush gimana? Perlu nggak? Apa langsung turun mesin aja? Kalau engine flush dengan kondisi seperti itu, bisa dikata juga jadi solusi juga bisa. Kita sering menjumpai di workshop teman-teman. Di engine flush, mobilnya kembali prima seperti itu. Tapi ya bisa jadi masalah, kayak yang aku sebutin barusan itu. Kalau kondisi mesin agak kotor di engine flush ya oke tuh. Itu normal-normal aja. Ini ya kalau dianalogikan secara mudah. Ada saluran air seperti itu, yang mana ada endapan-endapan kotoran. Kalau salurannya itu sedikit ya kotorannya gitu kan, itu malah bagus tuh. Jadi lancar. Tapi kalau sudah lama menumpuk, wah ini kotoran ya di sini berpindah nanti, semakin menumpuk dan menumpuk akhirnya tersumbat. Ibaratnya sumbatan itu pindah ke tempat yang lain dan tambah jadi masalah.
Nah, teman-teman, mesin mobil kira-kira seperti itu juga. Di workshop pernah ada kejadian nih, teman-teman. Mesin mobil jarang dirawat, udah, nggak karu-karuan kayak gitu. Terus minta di engine flush. Ya nggak tahu tuh, si pemilik mobil itu dapat info dari mana gitu. Mungkin dari sosmed ya. Setelah itu, ya udah kita lakukan engine flush. Tapi kita juga udah kasih edukasi tentang fungsi dan efek di mesin, dari yang mesin kotorannya minim, menengah, hingga yang berat. Nah, balik lagi di cerita itu, teman-teman. Setelah di engine flush, apa yang terjadi? Muncul gejala yang nggak normal dan diindikasikan aliran dari oli itu nggak lancar. Waduh, gimana teman-teman? Turun mesin akhirnya. Turun mesin itu cuma apa sih? Ya, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di saluran sirkulasi oli. Ya karena itu tadi teman-teman, sumbatan itu berpindah kayak gitu. Jadi teman-teman harus paham ya, engine flush itu ada fungsinya, tapi bukan buat semua kondisi. Dan lagi ya, terlalu sering juga nggak bagus. Nggak disaranin lah, tapi dilakukan yang baik itu sesuai dengan kondisi mesin. Atau kalian kalau nggak tahu tentang kondisi mesinnya, kalian bisa share tuh di mekanik atau di bengkel kepercayaan kalian. Kira-kira kapan tuh harus engine flush, seperti itu. Sekarang aku mau tanya sebelum aku tutup nih teman-teman. Menurut kalian lebih aman mana sih? Mesin dibersihkan secara agresif atau dijaga pelan tetapi rutin? Dan yang pernah menggunakan engine flush, gimana keadaannya teman-teman? Benar terasa manfaatnya atau hanya merasa lebih tenang aja? Tulis ya pengalaman kalian di kolom komentar. Oke teman-teman, aku tunggu ya. Saya Bayu Prakoso, apapun permasalahan mobilmu, Raja Autocare, solusinya. See you. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life.